Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide yang ketiga pada pertemuan kedua ini saya akan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian kualitatif. Ini latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan kualitatif ini biasanya kalau dalam laporan penelitian skripsi atau apapun itu berada pada bab pertama. Jadi Anda di sini harus fokus, karena kalau kita dalam penelitian tidak memahami latar belakang kemudian tidak tahu rumusan masalah, maka kita tidak akan tahu sebenarnya tujuan kita ngapain, seperti itu. Nah, ini latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian kualitatif itu berisi pernyataan atau penjelasan mengapa penelitian ini sangat penting dan menarik dilakukan, ya. Baik dilihat dari segi praktik bisnis maupun akademik. Latar belakang juga harus berisi paparan apa saja yang akan dilakukan atau yang telah ada terkait topik-topik yang telah dilakukan. Jadi ada paparan yang ingin dan paparan yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Termasuk penelitian sebelumnya terkait objek yang serupa harus diidentifikasi agar tidak tumpang tindih penelitiannya, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar akan menghasilkan sesuatu yang baru, yang belum dibahas dan bermanfaat. Jadi fungsinya ada penelitian terdahulu itu supaya penelitian kita itu benar-benar belum dilakukan, sehingga pastinya hasilnya akan bermanfaat. Latar belakang penelitian hendaknya memaparkan data atau informasi terkait objek penelitian, baik data atau informasi yang sudah terpublikasi maupun belum dipublikasikan. Karena itu, untuk memulai penelitian, peneliti harus memulai telaah literatur terkait objek penelitian, juga wawancara dengan orang-orang yang tepat yang memiliki informasi penting terkait objek penelitian. Jadi satu lagi yang penting adalah literatur review. Dalam penelitian kualitatif, latar belakang itu harus berisi why this research is important and interesting and what the author already know about the topic. Jadi harus memahami mengapa penelitian Anda itu penting dan menarik. Kalau nggak menarik dan nggak penting, buat apa diteliti? Dan apa yang sudah Anda tahu dari topik itu dan belum Anda tahu, seperti itu. Rumusan masalah penelitian kualitatif, ya ini menurut Storrs dan Corbin, research problem is the general of substantive area of focus for the research. Jadi research problem itu adalah substansi atau general dari fokus area dari penelitian. Cara untuk mendapatkan, merumuskan atau memformulasikan masalah penelitian kualitatif sebenarnya sama dengan cara untuk mendapatkan formulasi masalah penelitian kuantitatif, yaitu satu, meminta pendapat atau saran dari peneliti ahli. Dalam hal ini bisa saja mahasiswa meminta formulasi masalah penelitian yang merupakan bagian dari proyek penelitian dosennya, jadi bisa ditanyakan. Hal ini memungkinkan mahasiswa dapat mendapatkan formulasi masalah penelitian yang bisa dikerjakan dan relevan. Kemudian yang kedua, dengan cara saran yang ditulis dalam laporan penelitian yang telah ada. Biasanya dalam jurnal atau laporan penelitian yang sudah ada itu kan di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Di sana Anda bisa membaca. Di situ Anda bisa melanjutkan penelitiannya. Dan apa yang kurang dari penelitian itu bisa Anda lakukan. Dengan membaca teori atau model yang terkait dengan bidang yang menjadi ketertarikan, yaitu penting. Kemudian pengalaman pribadi atau profesional. Pengalaman profesional sering mengarah pada penilaian bahwa beberapa ciri profesi atau prakteknya kurang efektif, efisien, manusiawi atau setara. Jadi kalau kita mengalami pengalaman yang memang benar, kebanyakan mahasiswa suka, masih manual jadi begini, di inventory suka sulit pencatatan. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi suatu rumusan masalah. Peneliti langsung mencari atau mencoba mengenali masalah, lalu terjun langsung ke lapangan. Nah, itu bisa juga. Seseorang peneliti mungkin mulai memformulasikan masalah dengan memasuki objek penelitian dengan hanya berbekal pemahaman umum apa yang ingin dia pelajari, belum berbekal masalah khusus. Cara yang baik harus dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara awal dan pengamatan.
Nah, masalah penelitian hendaknya dilihat dari dua sisi, yaitu sisi akademik dan sisi praktik, sehingga cenderung menuliskan rumusan permasalahan dalam paling tidak 2 alinea atau paragraf. Contohnya, Bandung telah banyak melakukan usaha untuk menjadi smart city, ya. Usaha tersebut telah menghabiskan investasi uang dan energi yang cukup besar. Bandung juga telah beberapa kali dinominasikan sebagai Smart City, World Smart Expo dan Koninfo ini yang menyatakan. Namun belum berhasil menjadi pemenang utama. Bandung berpotensi untuk meningkatkan kesiapan menjadi kota pintar. Karena itu diperlukan pengukuran yang komprehensif yang mampu menemukan indikator-indikator kota pintar atau smart city dan dapat diterapkan untuk mengukur kesiapan kota Bandung sebagai kota pintar. Nah, ini saya ambil dari Bu Indrawati, ya, dengan judulnya jurnalnya adalah Indeks untuk Mengukur Kesiapan Kota Pintar, suatu studi di Kota Bandung. Jadi di sini ini rumusan masalah bisa seperti ini. Kemudian pertanyaan penelitian. Menurut Stars dan Corbin, the specific query to be addressed by this research that set the parameter of project and suggest the method to be used for data gathering and analysis. Pertanyaan penelitian yang baik akan menentukan metode yang akan dipakai dalam penelitian. Saat membuat pertanyaan penelitian, hendaknya peneliti memikirkan metode untuk menjawabnya, meskipun tidak ditulis dalam pertanyaan penelitian. Seiring dengan pertanyaan penelitian, peneliti juga harus memikirkan tujuan penelitian. Jangan sampai pertanyaan penelitian tidak sejalan atau tidak memungkinkan diperoleh tujuan penelitian. Jika tujuan utama penelitian kualitatif yang dilakukan adalah untuk mengembangkan teori, maka penting untuk membuat pertanyaan penelitian yang memungkinkan fleksibilitas dan kebebasan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam. Pertanyaan penelitian harus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban terhadap fenomena yang penting tersebut yang selama ini belum ada jawabannya, seperti itu. Pertanyaan penelitian itu adalah urutan pertanyaan yang mendetail yang jawabannya dapat menjawab atau menyelesaikan masalah penelitian. Ya, ini pertanyaan penelitian kualitatif adalah pertanyaan yang mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti. Nah, makanya pertanyaan penelitian kualitatif itu lebih banyak menjawab pertanyaan what, how, why. Ini salah ketik, ya, dari fenomena yang diteliti daripada menjawab pertanyaan seberapa banyak, how much, how many, adakah hubungan, is there any relation, biasanya kuantitatif, is there any relation, variabel dari suatu model atau teori, atau adakah pengaruh, is there any effect, variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam suatu model atau teori. Nah, jadi kalau pertanyaan penelitiannya what, how, why itu kualitatif, tapi kalau kuantitatif itu biasanya how much, how many, is there any effect, seperti itu, is there any relation, seperti itu. Nah, langkah membuat pertanyaan penelitian kualitatif adalah buatlah kalimat tanya terkait fenomena yang akan diteliti dengan menerapkan kata tanya what, why, and how, ya, apa, bagaimana, dan mengapa, gitu. Kemudian baca literatur baik online ataupun offline untuk meyakinkan diri bahwa pertanyaan penelitian yang dibuat belum ada penelitiannya, seperti itu. Yakinkan diri bahwa pertanyaan yang dibuat benar-benar memerlukan jawaban atau belum ada jawabannya. Jangan membuat pertanyaan penelitian yang tidak mungkin dijawab oleh informan atau tidak mungkin dijawab dalam periode waktu penelitian, seperti itu. Nah, ini ada contoh untuk langkah 1 nih. Apa yang dipersepsikan penduduk kota Bandung tentang program Smart City Bandung yang dirancanakan Ridwan Kamil, wali kota Bandung? Persepsinya bagaimana orang-orang terkait itu? 2. Bagaimana cara program Smart City Bandung yang dicanangkan Ridwan Kamil, wali kota Bandung, dapat dicapai? Kemudian, mengapa mereka berpendapat bahwa Bandung harus menjadi smart city? Nah,
Ini adalah contoh pertanyaan penelitian kualitatif seperti itu. Nanti Anda bisa cek ya, dari ada jurnalnya Bu Indrawati itu bagus. Jadi Anda bisa menganalisis ini latar belakangnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, dan pertanyaan penelitiannya apa, seperti itu. Itu terkait latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif. Semoga slide ini atau penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang baru kepada kalian semua, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau kesulitan, Anda bisa menghubungi saya di email ataupun nomor WhatsApp saya, atau melalui komen di bawah video ini. Cukup sekian presentasi saya atau penjelasan saya terkait latar belakang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Saya akhiri pertemuan kedua ini. Jangan lupa kerjakan bukti absensi ya, nanti supaya Anda terdata ya, karena saya ingin tahu Anda memahami atau tidak dari video-video yang saya jelaskan. Itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.